Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, bagaimana orang sekitar kamu memandang diri kamu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya, jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Queen of Cups. Di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Four of Swords. Di kartu ketiga kamu mendapatkan kartu Nine of Swords. Dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Nine of Pentacles. Orang sekitar mengenal kamu sebagai pribadi yang penuh empati. Seseorang yang sensitif dan mampu untuk memahami perasaan atau perspektif orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kamu seseorang yang peduli dan selalu memperhatikan kebutuhan orang lain dan selalu berusaha untuk membantu meredakan penderitaan atau kesulitan yang dialami oleh orang lain. Kamu juga dikenal sebagai seseorang yang memiliki insting yang baik. Kamu dikenal sebagai pribadi yang mampu merespon situasi dan keadaan dengan cepat dan juga tepat tanpa pertimbangan atau analisis yang berlebihan. Kamu seseorang yang memiliki intuisi dan naluri yang tajam untuk merasakan bahaya, kesempatan, atau kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi dalam hidup kamu. Selain itu juga orang di sekitar kamu mengenal kamu sebagai pribadi yang memiliki spiritualitas yang tinggi. Kamu dianggap sebagai pribadi yang memiliki kesadaran yang lebih dalam dari makna dan tujuan hidupmu serta hubunganmu dengan sesuatu yang lebih besar darimu. Kamu seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat pada keberadaan sesuatu yang lebih tinggi, baik itu kepada Tuhan, alam semesta, atau kekuatan universal lainnya. Mungkin di sini kamu dianggap sebagai seseorang yang dimana memiliki hubungan yang cukup kuat dan dekat dengan pemilik alam semesta. Kamu dianggap sebagai orang yang rajin berdoa, serta beribadah sesuai dengan ajaran dari keyakinan yang kamu anut. Seseorang yang dimana sangat berpegang teguh pada nilai dan juga moralitas dari spiritual yang dijalani. Kamu juga dilihat sebagai seseorang yang jujur dan juga terbuka dalam hal berkomunikasi. Kamu seseorang yang dikenal memiliki kemampuan berbicara langsung, tanpa menutup-nutupi fakta atau perasaanmu dalam berkomunikasi. Kamu dianggap selalu mampu untuk mengungkapkan ide, perasaan, serta pandangan kamu dengan jelas dan lugas tanpa menghilangkan atau menyembunyikan hal yang penting, sehingga terhindar dari kesalahpahaman atau konflik yang tidak perlu karena berkomunikasi. Kamu juga dikenal sebagai orang yang mampu menerima kritik dengan terbuka dan dapat membuka pikiranmu terhadap sudut pandang yang berbeda. Selain itu, kamu juga dikenal sebagai seseorang yang memiliki kualitas yang baik dalam seorang pasangan dalam setiap hubungan yang kamu jalani. Seseorang yang mengerti serta memahami yang pasangannya ingin dan butuhkan tanpa harus mengatakannya. Juga kamu termasuk orang yang sangat bisa dipercaya dan diandalkan dalam hal komitmen. Atau dengan kata lain, orang di sekitar kamu mengenal kamu sebagai seseorang yang setia terhadap pasangan. Seseorang yang sangat cukup dan mampu untuk memusatkan seluruh perhatian dan pandanganmu dengan hanya satu pasangan saja. Kamu juga dianggap sebagai seseorang yang selalu memperhatikan keselarasan dan keseimbangan dalam hubungan agar tetap sehat dan juga harmonis. Seseorang yang sangat memikirkan kenyamanan di dalam hubungan. Orang sekitar mengenal kamu sebagai pribadi yang selalu membutuhkan waktu untuk sendiri, atau dengan kata lain introvert. Kamu dilihat sebagai seseorang yang lebih suka memikirkan dan merenungkan hal-hal secara internal, dan lebih memilih untuk memendam perasaanmu daripada membaginya secara langsung dengan orang lain. Seseorang yang sangat menyukai waktu sendiri, dan selalu berusaha untuk menghindari keramaian atau situasi yang terlalu ramai. Sehingga sering dianggap sebagai seseorang yang pendiam oleh orang di sekitar. Banyak yang berpikir bahwa untuk dekat denganmu itu tidak mudah. Selain karena kamu seseorang yang pendiam, kamu juga dilihat sebagai seseorang yang sangat pilih-pilih teman. Kamu seseorang yang selalu memperhatikan kualitas oleh seseorang untuk dijadikan teman atau seseorang yang dekat dengan kamu. Mungkin kamu orang yang ramah dan sangat terbuka untuk siapapun yang ingin berteman denganmu. Namun untuk yang dianggap sebagai seseorang yang benar-benar teman bagimu hanyalah sedikit. Hanya beberapa saja yang bisa untuk menjadi seseorang yang dekat denganmu, bahkan beberapa yang dekat saja. Tidak semuanya mengenal kamu dengan benar. Sepertinya kamu memiliki prinsip, sikapmu tergantung bagaimana orang itu terhadapmu.
Karena aku melihat banyak penilaian yang berbeda akan diri kamu dari setiap orangnya. Ada orang yang menganggap kamu pendiam dan tidak banyak bicara. Namun beberapa juga ada yang menganggap kamu sebagai orang yang perhatian dan cenderung banyak berbicara kalau dari yang aku lihat di sini. Tapi apapun penilaian mereka terhadap kamu, kamu tetaplah orang yang dikenal sebagai orang yang tidak suka berada di kerumunan yang ramai atau berisik. Kamu seseorang yang penyuka ketenangan. Kamu juga dinilai sebagai seseorang yang misterius kalau dari yang aku lihat di sini. Kamu dinilai sebagai seseorang yang tidak mudah ditebak, apalagi terkait dengan perasaan dan emosionalmu. Seperti yang aku katakan tadi, kamu termasuk orang yang pendiam dan tidak banyak bicara, selayaknya seseorang yang pendiam pada umumnya. Kamu juga termasuk orang yang tidak pernah merasa nyaman jika membicarakan hal-hal terkait emosi dan juga perasaan yang sedang kamu rasakan. Sehingga tidak banyak atau bahkan tidak ada yang tahu bagaimana kondisi kamu yang sebenar-benarnya saat ini. Jarak yang selalu kamu ciptakan dengan orang lain membuat orang tidak bisa dengan mudahnya menebak kamu. Apalagi kamu juga jarang dilihat menampilkan ekspresi dari perasaan atau isi hati kamu terhadap orang lain. Yang dimana itu semakin menambah kesan kemisteriusan yang kamu miliki. Orang-orang di sekitar kamu banyak yang penasaran dengan kamu karena hal itu. Kamu juga dinilai sebagai seseorang yang mampu menyimpan rahasia dan juga privasi yang kamu miliki. Jadi banyak orang yang tidak tahu dan tidak memahami keinginan, tujuan, atau apa yang sedang kamu pikirkan saat ini. Kamu dianggap seperti labirin, yang penuh jalan berkelok dan juga misteri. Orang sekitar mengenal kamu sebagai pribadi yang perfeksionis, seseorang yang memiliki standar yang sangat tinggi, dan cenderung memperhatikan detail yang sangat kecil dalam setiap situasi. Seseorang yang kritis dan juga sulit merasa puas terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kamu dikenal sebagai seseorang yang selalu memiliki keinginan untuk melakukan yang terbaik pada apapun yang sedang kamu lakukan atau jalani. Yang tidak akan segan-segan untuk berupaya keras untuk mewujudkan keinginanmu tersebut. Kamu dianggap sebagai seseorang yang terkadang dapat menempatkan harapan yang terlalu tinggi pada dirimu sendiri. Sehingga kadang kala kamu cenderung merasa tertekan dan juga khawatir karena harapanmu yang tinggi tersebut untuk beberapa orang. Mereka menganggap kamu sebagai pribadi yang mudah overthinking. Seseorang yang cenderung terlalu memikirkan sesuatu secara berlebihan, yang kadang kala pemikiranmu itu belum atau tidak diperlukan saat itu terjadi. Mungkin karena kecenderungan kamu yang selalu memperhatikan setiap detail dengan seksama. Sehingga sangat sulit bagimu untuk berhenti memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akan sesuatu kondisi atau situasi yang sedang terjadi. Kamu dianggap sebagai seseorang yang seringkali menciptakan skenario dalam pikiran kamu yang tidak pernah terjadi atau sepele terhadap suatu masalah yang tidak penting. Seseorang yang jarang rileks atau santai. Mereka juga berpesan kepada kamu di sini sepertinya untuk tidak lepaskan ke overthinkingan kamu itu, karena seringkali yang kamu pikirkan dan takutkan tidak menjadi kenyataannya. Di sini ada beberapa yang juga mengenal kamu sebagai seseorang yang baru saja mengalami kesakitan karena putus cinta. Entah karena hal apa mereka bisa melihatmu sebagai seseorang yang seperti itu. Namun yang jelas sikapmu menunjukkan bahwa kamu masih belum benar-benar sembuh dari traumamu. Mungkin mereka menilai dari sikapmu yang berubah, tidak sama seperti sikapmu yang dulu. Mungkin sekarang kamu semakin suka menyendiri dan juga bersikap defensif setiap kali ada orang yang menunjukkan ketertarikannya kepada kamu, sehingga beberapa orang ada yang tidak berani untuk mendekati kamu karenanya. Yang padahal sebenarnya banyak yang suka dengan kamu. Tetapi karena sikapmu yang terkesan menarik diri, membuat mereka memilih untuk menahan langkah mereka untuk menuju ke arah kamu. Walau beberapa ada yang berani juga menunjukkan rasa ketertarikannya kepada kamu, namun orang itu tidak yang terburu-buru dan juga memaksa. Mereka lebih cenderung untuk membuat kamu nyaman dengan kehadiran mereka terlebih dahulu dengan menjadikan kamu sebagai teman dekatnya mereka. Selain karena sikapmu yang menarik diri dari mereka, juga karena mereka tidak ingin jika kehadiran mereka memperparah trauma dan rasa sakit yang kamu rasakan akibat orang dari masa lalumu yang sebelumnya. Dan yang terakhir, orang di sekitar kamu memandang kamu sebagai seseorang yang makmur. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikmati kehidupan yang damai dengan finansial yang juga stabil. Kamu dianggap sebagai orang yang memiliki sumber daya yang cukup untuk membantu kamu mencapai kebahagiaan dan tujuan hidup kamu. Seseorang yang berasal dari keluarga, lingkungan,
atau orang tua yang stabil dan seimbang dalam finansial dan material. Seseorang tidak pernah merasakan kesusahan dalam hidup. Entah benar seperti itu atau tidak, namun yang jelas mereka melihatmu sebagai seseorang yang berkelimpahan dalam sisi finansial kalau dari yang aku lihat di sini. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan kuda, siput, kura-kura, kupu-kupu, burung, kastil, istana, kerajaan, apartemen, hotel, perumahan, catur, taman, mahkota, kristal, bunga mawar, dan sungai. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna biru, putih, coklat, kuning, abu-abu, hitam, hijau, merah, dan ungu. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio kuda, kambing, macan, monyet, naga, ular, anjing, babi, kerbau, dan kelinci. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Mama, Hotel, Nano, Indonesia, Delta, Victoria, Sierra, Charlie, Echo, Oscar, Nano, Queen, Zebra, Bromo, Romeo, Tikus, Yanti, Gajah, Alpha, Fanta, dan Win-Win. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Gemini, Taurus, Aquarius, Pisces, Sagittarius, Aries, Capricorn, Virgo, dan Cancer. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.